Selamat datang di media pembelajaran audiovisual kelas 3 SMP mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti oleh Cine Saragih yang dipimpin oleh dosen pembimbing kita yaitu Pak Frans Koinaibaho MKom. Topik yang kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah gaya hidup modern dalam kehidupan keluarga. Apakah yang dimaksud dengan gaya hidup modern? Gaya hidup modern merupakan gejala sosial yang terjadi akibat adanya berbagai pengaruh yang muncul dalam masyarakat. Gaya hidup modern sangat memengaruhi nilai-nilai yang sudah tertanam dan melekat dalam kehidupan keluarga. Sehingga mau tidak mau keluarga diperhadapkan dengan nilai-nilai tersebut yang pada akhirnya harus menentukan sikap untuk menerima atau menolaknya. Macam-macam gaya hidup modern. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang komunikasi dan informasi. Komunikasi merupakan sarana untuk mengungkapkan dan menyampaikan informasi kepada orang lain. Dengan adanya perkembangan di bidang komunikasi ini, maka orang tidak perlu bertemu untuk berkomunikasi. Cukup dengan telepon atau handphone, mereka dapat mengutarakan keperluan dan maksud mereka, serta menginformasikan tentang apa yang terjadi. Yang kedua adalah perempuan dalam karir. Pada era modern seperti ini, segala nilai-nilai lama perlahan-lahan mulai berubah. Jika dulu perempuan mendapatkan kesempatan yang kecil untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sekarang perempuan telah ikut serta dalam setiap bidang kehidupan, khususnya pembangunan di Indonesia saat ini, membuka peluang bagi semua tingkat masyarakat, baik dan tingkat atas maupun tingkat bawah. Baik laki-laki maupun perempuan dapat ikut serta dalam pembangunan. Mitos bahwa perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan di dapur tidak relevan lagi. Yang ketiga yaitu kekerasan dalam keluarga. Kita telah melihat dua perubahan yang positif karena pengaruh modern, yakni adanya kemudahan dalam komunikasi dan informasi, dan juga kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, ada juga aspek negatif yang muncul karena pengaruh hidup modern, yaitu kekerasan. Pengaruh gaya hidup modern terhadap keluarga. Gelombang globalisasi, arus komunikasi dan informasi yang semakin cepat dan canggih tidak saja menguntungkan, tetapi juga berdampak negatif sehingga mengancam kehidupan keluarga. Karena itu, perhatian pada keluarga sangat dibutuhkan. Keluarga adalah unit terkecil sekaligus unit dasar masyarakat, bangsa dan negara. Demikian pula keluarga merupakan unit terkecil dan unit dasar persekutuan hidup bergereja, sehingga keluarga menjadi soko guru atau tiang penunjang utama gereja dan masyarakat. Menyikapi gaya hidup modern demi keharmonisan keluarga. Keluarga bagi anak-anak merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendambakan keakraban dan kehangatan, memupuk rasa percaya pada diri sendiri dalam pergaulan dengan orang lain, maupun pengambilan keputusan dan tindakan sendiri. Peran dan tanggung jawab orang tua dalam pembinaan iman kepada anak adalah dengan memberi pengajaran Kristen dalam rangka menciptakan persekutuan hidup keluarga yang damai, bersukacita dan sejahtera. Persekutuan dalam keluarga merupakan sumber-sumber kebahagiaan hidup dan nilai-nilai hidup yang sangat berharga. Orang tua harus bisa mengajarkan anak-anak untuk patuh kepada segala sesuatu yang telah disepakati bersama dalam keluarga. Tujuan semua aturan dan disiplin dalam keluarga tidak sekedar agar anak patuh kepada orang tuanya, melainkan menjadikan aturan itu sebagai alat pengajaran. Setelah kita mempelajari bagaimana sebenarnya gaya hidup modern dalam kehidupan keluarga, maka dapat kita simpulkan bahwasanya keluarga Kristen telah menjadi gereja kecil, di mana gereja ini dapat menjadi tempat untuk bersaksi tentang kasih Tuhan, bersekutu, dan saling melayani. Dan juga dengan adanya gaya hidup modern ini,
Keluarga Kristen diharapkan untuk bisa mengambil sisi positifnya demi kemajuan dan keharmonisan keluarga Kristen. Sedikit pesan untuk kita terkait dengan situasi saat ini, di mana terjadinya pandemi COVID-19 ini, tentunya kita juga merasa khawatir. Maka yang dapat kita lakukan ialah dengan cara mencegahnya, yaitu menghindari kontak langsung dengan hewan, kemudian menggunakan masker saat keluar rumah. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Lalu konsumsi makanan yang bergizi. Tidak lupa pula untuk rajin berolahraga. Dan jika mengalami gejala tersebut, maka segeralah ke klinik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam dari saya, Cindy Saragih, mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 4 Grup D. Terima kasih.